Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Ong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada di Nusantara dan di belahan bumi lainnya. Kali ini kita sedang sowan kepada peninggalan leluhur yang ada di sekitaran Malang atau yang dikenal dengan di barat Gunung Semeru atau di barat Gunung Mahameru. Jadi kita menjadi relawan, kita balik dari Pronojiwo yang kali ini harus berputar dari Pronojiwo menuju Ampel Gading, tadi menuju Dampit, dari Dampit ke Talok tadi ke Wajak, dan kemudian balik putar ke wilayah yang ada di Tumpang. Nah, kali ini kita sowan, kita menghadap para leluhur yang ada di wilayah Tumpang atau Mahameru Barat. Nah, perlu diketahui bahwa Gunung Mahameru di bagian barat adalah juga termasuk kawasan suci di mana banyak peninggalan leluhur, terutama bangunan-bangunan pada masa Singosari, pada masa kerajaan Tumapel Singosari, yang menjadi tempat pendarmaan raja-raja atau tempat perabuan raja-raja yang ada di wilayah ini. Jadi peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Semeru wilayah barat itu adalah peninggalan raja-raja Singosari. Nah, salah satu yang ada, yang kita singgahi, kita soani, kita datangi adalah Candi Jajagu yang tertera dalam Kitab Negara Kertagama atau juga Kitab Pararaton. Jadi dua kitab atau dua babat ini menceritakan adanya sebuah pendarmaan seorang raja bernama Wisnuwardana atau yang juga dikenal dengan Raja Ranggawuni. Ini adalah seorang raja besar. Beliau juga salah satunya mengeluarkan sebuah prasasti yang sangat terkenal, namanya Prasasti Mula Malurung, yang menceritakan berbagai wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Dan ini kita ketahui ini adalah tempat pendermaan atau tempat perabuan dari Raja Wisnuwardana yang diperkirakan beliau meninggal pada tahun 1268. Perlu diketahui bahwa Candi Jajagu ini adalah sebuah candi yang bersifat Buddha, dan yang kita ketahui juga pada saat itu raja-raja Singosari, raja-raja Tumapel adalah raja-raja yang bersifat Siwa Buddha keyakinannya, sehingga nantinya juga Raja Wisnuwardana ini didharmakan atau diperabukan secara agama Siwa. Dan di sini salah satunya bersifat Buddha, meskipun tanda-tanda kesiwaannya juga banyak juga gitu kan. Di sini ada berbagai relief yang menceritakan Arjuna Wiwaha dan sebagainya. Nah, ini di Candi Tumpang ini kita bisa melihat karena ini candi ini cukup dekat juga dengan Gunung Semeru, meskipun arah daripada Gunung Semeru tidak pernah sampai di sini. Jadi arah aliran laharnya, arah abu wedus gembelnya lebih banyak ke wilayah di lereng timur yang dikenal dengan nama Lamajang. Jadi Lamajang itu adalah wilayah di sebelah timur Gunung Semeru atau Mahameru, sedangkan wilayah di sebelah barat itu dikenal dengan wilayah bernama Singosari, sebuah kerajaan besar sebelum kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, disinilah kita bisa lihat kekayaan daripada peradaban Singosari Tumapel yang luar biasa. Mulai dari relief-reliefnya yang luar biasa ini, kita bisa melihat ini ada 3 tingkat daripada candi ini. Di bawah itu tadi dipenuhi oleh banyak relief. Nah, ini ini kita berada di tingkat kedua. Jadi kita ada di lantai 2 atau tingkat kedua, dan di atas nanti di lantai ke-3. Ini yang barangkali bisa diinformasikan, candi ini kira-kira panjangnya itu sekitar 24 meteran.
dan lebarnya kira-kira sekitar 10-11 meter dengan ketinggian 10,5 meter. Namun diperkirakan tinggi aslinya adalah 17 meter karena nanti di atas itu diperkirakan adalah beratap Meru. Jadi candi ini sifatnya adalah candi yang landasannya adalah lebar. Nanti di lantai keduanya ini menjadi lebih ramping dan lebih ramping di lantai ketiga, seperti yang namanya perwujudan gunung. Sehingga candi-candi yang di sini, Candi Jago ini bisa dikatakan satu perwujudan, satu harmoni, satu percampuran antara kebudayaan Indonesia asli yang disebut Punden Beruda dengan kebudayaan Siwa Buddha ya. Jadi percampuran antara Nusantara dengan India yang disebut kompleks percandian. Jadi ini adalah bagaimana gabungan antara kebudayaan Indonesia asli Punden Beruda dengan kebudayaan Hindu yang bersifat Siwa Buddha. Nah kawan-kawan, para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, barangkali letak daripada candi ini dengan Gunung Semeru memang tidak jauh, 20-an kilo dari sini ke arah di sini di barat Gunung Semeru atau Mahameru. Nah paling tidak inilah yang bisa kita gambarkan bagaimana pentingnya Gunung Semeru atau Gunung Mahameru pada masa yang lampau sebagai gunung suci, karena dikelilingi oleh dua kerajaan besar, diapit oleh dua kerajaan besar. Yang satu adalah di barat adalah kerajaan Singosari, yang di sebelah timur adalah kerajaan Lamaja. Nah ini peradaban ini terus berkembang sehingga kawasan-kawasan ini sampai sekarang juga masih dihuni oleh saudara-saudara kita suku Tengger. Suku Tengger itu adalah sebuah suku yang tetap menganut kebudayaan asli daripada Indonesia yang lama. Jadi suku Tengger itu sampai hari ini berada di kawasan Malang. Di sini naik sekitar namanya Gubuk Laka, Ngadas, itu masih adat istiadatnya Tengger dan keyakinannya masih pada keyakinan Hindu ya, yang mana merupakan Hindu Jawa yang terus warisan turun menurun. Dan juga nantinya di Lumajang ada yang namanya di daerah-daerah Tengger, Kecamatan Sudro, yang masih menganut agama leluhur yang mana diwujudkan menjadi agama Hindu sampai saat ini. Gunung Semeru itu diapit oleh dua kerajaan besar, sedangkan wilayah-wilayah yang masih ada penganut agama-agama lama, misalnya di Probolinggo dan Pasuruan, sebagai kawasan daripada suku Tengger. Nah, mungkin gambaran ini yang bisa kita pakai bagaimana kita bisa melihat bahwa Gunung Semeru atau Gunung Mahameru adalah sebuah gunung suci yang diapit oleh dua kerajaan besar dengan bukti-bukti tinggalan yang ada. Di sini Candi Jago adalah peninggalan Singosari. Nanti di sebelah timur ada namanya Candi Jejawar. Ada juga nanti kawasan Istana Lama Lumajang atau Lamajang, itu adalah Candi Gedong Putih dan sekitarnya. Dan kemudian ada juga bekas-bekas kawasan para Brahmana di Kecamatan Pasu Jambe. Juga ada Punden Berunda, Selo Gending di Kecamatan Seduro dan sebagainya. Inilah bukti yang memperkuat bahwa Gunung Semeru adalah gunung suci yang pada masa yang lalu sangat dihormati oleh warga sekitar dan kerajaan-kerajaan yang mengapitnya. Oleh karena itu menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa hari ini Gunung Semeru menjadi sangat ditakuti, yang berbeda tentunya dengan masa yang lampau, bahwa Gunung Semeru atau Gunung Mahameru bukanlah sesuatu yang ditakuti, tapi merupakan sebuah gunung yang dihormati, yang dipuja, dan yang disucikan oleh dua kerajaan besar yang mengapitnya. Barangkali itu informasi oleh-oleh kita dari perjalanan kita dalam mendampingi teman-teman pengungsi di update erupsi Semeru tahun 2021 yang telah banyak memakan korban terutama di kawasan Lumajang Timur. Dan hari ini kita memang
tidak bisa langsung ke rumahnya, tapi kita berputar mengelilingi Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Barangkali itu salah satu persinggahan kita. Mudah-mudahan nanti kita akan datang, kita akan terus telusur mendampingi para pengungsi, sekaligus juga telusur bagaimana kekayaan leluhur Nusantara yang ada di sekitaran Gunung Mahameru. Yuk, nantinya kita tunggu para penonton Mas Mansur Channel, tunggu edisi-edisi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak channel ini, sudah menyimak bagaimana Candi Jajaku begitu indah di sore hari ini. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Kita nanti akan sambung dengan edisi-edisi telusur di Gunung Mahameru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu. Om Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam telusur situs-situs di Gunung Mahameru.